الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بارك الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah disinggung dalam muqaddimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan allati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Maka kata Syekh bin Baz hafizahullahu ta'ala, awdaha subhanahu wa ta'ala al-kayfiyah allati yanbaghi an yattasifa biha ad-da'iyah. Allah menjelaskan di sini sifat-sifat yang sepantasnya dan semestinya ada pada setiap da'i, setiap ustaz, kiai, juru dakwah. Yaslukuha, yang harus mereka jalani. Yabda awalan bil hikmah.
Pertama, memulai dakwahnya dengan hikmah. Wal muradu biha, yang dimaukan dengan hikmah adalah al-adillah al-muqni'ah, dalil-dalil yang meyakinkan, dalil-dalil yang pasti. Tidak sepantasnya seorang dai, juru dakwah berbicara dengan sesuatu yang tidak pasti, apalagi didasari dengan isu. Dengar-dengar katanya sudah dibahas di mimbar. Itu tidak hikmah. Yang namanya hikmah adalah bukti-bukti yang muqni'ah, yang meyakinkan pendengarnya, dan bukti-bukti yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya adalah Al-Quran was Sunnah. Wa kadzalika ad-da'wah al-wadihah al-kashifah lil haqq. Itu yang kosong. Penjelasan-penjelasan yang gamblang, yang jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Itu juga hikmah. Al-kashifah lil haqqi ad-dahidah lil batil, yang menyingkapkan mana kebenaran dan juga menyingkapkan dengan jelas mana kebatilan. Maka seorang dai tidak boleh membingungkan umat. Seorang ustaz, seorang juru dakwah, kiai, tidak boleh membuat umat jadi resah, gelisah, takut, gak jelas. Jadi bagaimana? Itu bukan tujuan dakwah. Itu jelas bertentangan dengan hikmah. Walihada qala al-mufassirun, oleh karena itu berkata para ahli tafsir tentang ayat ini, bahwa makna hikmah adalah Al-Quran, karena memang itulah kepastian, karena memang Al-Quran itulah kebenaran murni di dalamnya. Tidak ada tarikan-tarikan subjektif. Enggak ada penumpang gelap. Tolong, jangan lupa, sampaikan misi saya, sampaikan urusan dagangan saya, atau urusan bisnis saya. Tidak ada. Quran bersih dari itu semuanya. Al-hikmah al-azimah. Dalam Quran ada hikmah yang agung. Lianna fihi al-bayan wal-idah lil-haqqi bi akmali wajhin. Kata Syekh bin Baz, karena Quran menjelaskan dengan sangat jelas, menerangkan dengan sangat gamblang kebenaran bi ahsani aujuh, dengan sisi yang paling tepat, paling sempurna. Wa qala ba'dhum, maka sebagian mereka para mufassirun menafsirkan hikmah adalah Al-Quran was Sunnah. Karena memang Sunnah penjelasan dari Al-Quran. Karena Allah turunkan ayatnya kepada nabinya dan rasulnya, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Artinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka yang mengatakan bahwa hikmah adalah Al-Quran tidak salah. Memang hikmah adalah Quran. Yang mengatakan Quran dan Sunnah juga tidak salah, karena Sunnah itu penjelasan terhadap Quran.
Rasulullah SAW dengan ucapannya, dengan perbuatannya, teladannya sebagai contoh, uswah hasanah, dengan sikap-sikapnya, dengan perangainya, itu semua mencerminkan, menafsirkan Al-Quran. Maka semua apa yang datang dari Nabi, apakah ucapannya maupun perbuatannya, atau semua apa yang diriwayatkan dari beliau alaihi salatu wassalam, maka itu adalah sunnah, dan itu cerminan Al-Quran. Kamu ikuti Rasulullah SAW sunnah demi sunnah sampai akhirnya, maka engkau telah menerapkan Al-Quran. Karena dikatakan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Wa ala kulli hal, fal hikmatu kalimatun 'azimah. Maka ala kulli hal, hikmah itu merupakan kalimat yang sangat agung, yang maknanya adalah mengajak kepada Allah dengan ilmu, mengajak kepada Allah dengan basirah. Basirah itu adalah a'la darajatil ilmi. Basirah adalah setinggi-tinggi derajat ilmu. Kalau ilmu itu ada yang ilmal yaqin, tapi ada yang lebih tinggi lagi, ainal yaqin. Lihat sendiri. Katanya di sana ada kejadian. Itu ilmu. Tetapi apakah dia jujur atau tidak jujur? Apakah dia tepat atau tidak tepat? Apakah hafalannya kuat atau tidak kuat? Harus diteliti, diperiksa. Kalau ternyata dia jujur, terpercaya, Masya Allah, dan hafalannya kuat, semakin meyakinkan. Berarti ini benar beritanya. Apalagi datang orang kedua, orang ketiga, orang keempat, memberitakan berita yang sama. Bertambah yakin. Tapi pertanyaannya, yang lihat sendiri, siapa yang lebih yakin? Dengan berita tadi atau dengan lihat sendiri? Laisal khabar kal mu'ayanah. Tidaklah berita seperti orang yang melihat sendiri. Nah, melihat sendiri itu dengan basar, maka dikatakan basirah. An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari Imam Madhab Syafi'i, menyatakan bahwa basirah adalah apa yang merupakan ilmu, kaitannya dengan hati, seperti al-mar'i ilal basar. Saya sampaikan secara makna, satu ilmu yang meyakinkan, yang kepada hati, itu seperti al-mar'i ilal basar, seperti yang dilihat kepada mata. Bagaimana? Yakin atau tidak yakin? Kalau engkau melihat itu putih, ya yakin. Demikian pula basirah, ilmu yang yakinnya dalam hati seperti melihat sendiri. Wa hadza a'la darajatil ilmi. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sedangkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Rasul pada mereka, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah aku dan pengikutku. Berarti Rasulullah SAW berdakwah dengan basirah, dan pengikut-pengikut Rasul yang mengikuti sunnah Rasul juga berdakwah dengan basirah. Ikhwani fiddina azakumullah. Klop dengan ayat tadi, ajaklah dengan hikmah, yang ternyata hikmah itu maknanya ilmu. Di sini katakan, ini jalanku, aku mengajak dengan basirah. Basirah juga ilmu. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah kemana arahnya. Dan jelas pula bagaimana caranya. Arahnya sudah jelas karena dalam 2 ayat tadi disebutkan ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu. Sedangkan dalam ayat yang kedua, hadihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Tujuannya jelas mengajak pada Allah, tidak kepada pribadinya, tidak kepada partainya, tidak pada golongannya, tidak asabiyah pada organisasinya, tidak pada kelompok-kelompok sempalan. Mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak pada Quran wa sunnah. Ikhwan ibn a'azakullah, itu tujuannya. Kemudian caranya bil hikmah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, kata Nabi, aku dan pengikut-pengikutku berdakwah di atas ilmu, di atas sesuatu yang meyakinkan, lebih meyakinkan daripada apa yang dilihat oleh mata, lebih meyakinkan daripada apa yang didengar sendiri oleh telinga. Kalau telinga mengatakan ini suaranya kok enak, tetapi Al-Quran mengatakan haram, yang lebih meyakinkan adalah yang dalam Quran, bahwa itu jelek, haram. Demikian pula mata kita yang memandang itu baik, ternyata Quran dan Sunnah menyatakan itu jelek. Maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Mata kami yang salah, telinga kami yang salah. Barakallahu fiikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan beliau Syekh bin Baz rahimahullah dalam buku kecilnya, risalah ringkas beliau tentang bekal para dai. Qala wal adillatil wadihah al muqni'ah al kashifah lil haqqi wal mubayyinah lahu. Ajaklah kepada Rabbmu dengan kejelasan, dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang pasti, yang menjelaskan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Al-mubayyinah lahu, yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau seorang da'i ikhlas mengharap wajah Allah, ucapannya akan jelas. Ini benar, ini salah. Tetapi kalau sudah ada tarikan-tarikan hawa, ingin dipuji oleh semua golongan, biasanya kemudian jadi samar-samar. Jadi gimana Ustaz? Benar atau salah? Benar sih benar, tapi salah ya. Salah sih salah, tapi benar. Ini bisa benar, bisa salah. Takut nggak kebagian kuenya yang dibagi-bagi. Khawatir tidak diundang lagi. Khawatir. Ini barakallahu fiik urusannya dengan dunia. Tapi kalau ikhlas, dia akan menyatakan qala Allah Ta'ala, ini hak. Qala Rasulullah SAW, ini hak. Dikatakan dalam Quran ini batil, katakan ini batil. Jangan khawatir. Kejelasan itu membawa keselamatan. Tidak salah dalam melangkah. Sehingga Islam yang hakiki, Islam yang penuh rahmat, Islam yang penuh hikmah, Islam yang Masya Allah penuh toleran. Kata Rasulullah SAW, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus membawa ajaran yang hanif, yang lurus, as-samhah, yang banyak toleran, banyak kemudahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-hanifiyatus samhah, itu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Tetapi ketika mulai dikebiri, digunting-gunting dari sana dari sini, muncullah warna yang aneh. Namanya Islam, tapi warnanya bukan warna yang indah, seindah agama itu sendiri. Sudah tidak lagi seindah warna aslinya.
ini kaku, keras, bengis, kejam, tidak punya rahmat. Apakah itu ajaran Islam? Ikhwani fillah, azakumullah, tidak demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, wahiyya kalimatun mushtarakatun tutlaq ala ma'anin katsirah. Hikmah itu disebutkan untuk sekian makna yang banyak, tetapi saling mendukung satu sama lainnya. Jadi hikmah memiliki ma'anin, memiliki makna-makna. Hikmah bisa bermakna kenabian. Sebagaimana disebutkan, Rasulullah SAW adalah membawa hikmah, ini membawa kenabian. Dipilih oleh Allah, diberi hikmah. Yang kedua, bermakna ilmu. Hikmah itu ilmu. Karena dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, dengan ilmu dari kitab wa sunnah, akan terarah pada perkara-perkara yang sungguh sangat bijak, sangat hikmah. Yang ketiga, hikmah bermakna fiqh fid din, pemahaman yang benar dalam agama. Berarti kalau ada 5 orang, yang satu memahami dengan keliru, yang kedua berbelok ke kanan, yang ketiga berbelok ke kiri, yang ini sesat ke sana kemari, yang satu memahami dengan benar, menyampaikan dengan benar, maka kita akan katakan yang mendapatkan hikmah adalah yang kelima ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Tergambar di dalam ayat ini bahwa jalan yang hak hanya satu, dijalani oleh Rasulullah SAW, diikuti di belakangnya oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim, dan diikuti oleh para imam ahli sunnah sepanjang masa. Inilah mereka yang mendapatkan hikmah, yang masih berjalan di atas siratul mustaqim. Berarti mereka mendapatkan hikmah, pemahaman agama yang benar. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian terpecah belah dari jalannya. Di dalam tafsirnya dari tabi'in, dari sahabat juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Mujahid, murid-murid beliau juga menyebutkan makna subul adalah syubhat dan syahwat. Syubhat, kesamaran. Yakni ketidakjelasan dalam beragama yang akhirnya menyimpang. Yang kedua syahwat. Syahwat adalah tarikan hawa nafsu, tarikan hawa. Maka memang manusia seluruhnya di dunia ini hanya 3 golongan saja. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendapatkan hikmah, yaitu pemahaman fikih agama yang benar. Yang kedua-duanya ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Yang menyimpang ke kiri adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dia tahu itu hak, dia tahu itu Quran, sunnah, dia tahu. Tetapi hawa nafsunya menginginkan dunia dan kenikmatan dunia. Hawa nafsunya
menginginkan urusan syahwat, urusan apa yang menyenangkannya di dunia, maka kebenaran tadi dia tinggalkan, dia memilih kebatilan-kebatilan. Maka mereka tidak mendapatkan hikmah. Ada golongan yang satu lagi, yang ekstrimnya ke kanan, mereka dalam keadaan ingin kebenaran, tetapi dapatnya syubhat, kesamaran, kayaknya benar, padahal batil. Kayaknya hak, padahal na'udzubillah, kesesatan. Maka barakallahu fikum, tergambar sekarang 3 jalan. Satu jalan mereka yang mendapatkan hikmah dari Allah, mendapatkan fiqh fid din, pemahaman dalam agama, sehingga mereka selamat berjalan di jalan yang lurus, berdakwah dengan sejuk, berdakwah dengan indah, dan benar-benar mengajarkan syariat Islam yang dikatakan hanifiyat as-samhah, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Sedangkan 2 golongan ini yang tidak mendapatkan hikmah, yang satu jelas-jelas menentang kebenaran, yang satu kasihan, tidak mengetahui kebenaran, menebak-nebak saja dengan kesamaran. Kayaknya ini yang benar, kayaknya ini yang benar. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang satu ini yang sengaja menentang kebenaran karena syahwatnya, karena hawa nafsunya. Mereka inilah yang maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenis dengan Yahudi dulu, yang mereka dengan terang-terangan mengetahui kebenaran dan menolak kebenaran. Yang kedua, kesesatan, yang inginnya kebenaran tetapi menyimpang jauh karena kebodohan. Mereka ini dijuluki dhalun, sesat, salah jalan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Oleh karena itulah, fiqh fid din itu adalah sebesar-besar pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Fiqh fid din adalah hadiah, pemberian dari Allah yang Allah berikan liman yasha. Maka inilah yang harus kita berdoa terus menerus. Ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Orang diberi harta, Masya Allah, itu rezeki, itu nikmat. Tetapi lebih nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi nilainya. Orang diberi kedudukan, diberi kehormatan, itu juga pemberian dan sekaligus amanah. Tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah fiqh fid din. Man yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Oleh karena itu yang diajarkan kita untuk terus menerus meminta adalah meminta jalan yang lurus, meminta hidayah. Dalam setiap doa, setiap salat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukan jalannya al-maghdubi 'alaihim, bukan pula jalannya ad-dallin. Jalannya orang-orang, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu yang tahu kebenaran tetapi tidak mau menerimanya. Jangan pula menjadi seperti mereka yang tidak tahu kebenaran, hanya mendapatkan kesamaran sampai kemudian tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Meminta agar kita semuanya mendapatkan fiqh fid din. Tentunya yang namanya doa harus diiringi usaha. Yang namanya usaha harus diiringi doa.
Maka kalau kita berdoa setiap rakaat dalam salat, tunjuki kami jalan yang lurus, apa usahanya? Apa usahanya kalau bukan talabul ilm? Apa usahanya kalau bukan mengkaji Al-Quran wa sunnah, mempelajarinya dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mempelajarinya dari para imam-imam ahlus sunnah, para fuqaha, para mufassirin, para imam-imam ahlus sunnah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah al-aql. Kok bisa akal dinamakan hikmah? Kecerdasan. Karena biasanya orang yang tidak cerdas biasanya akan salah dalam menetapkan sesuatu atau bahkan dalam memilah dan memilih skala prioritas apa dulu yang mau disampaikan. Orang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. 100.000 perintah dituangkan saat itu. Orang itu bengong. Ya enggak mampu saya. Ini namanya tidak hikmah. Mengapa? Dia tidak cerdas. Sampaikan yang paling wajib dulu, yang sekarang harus dikerjakan, salat. Setelah syahadat, salat. Lo puasa nanti, dekat-dekat Ramadan kita akan kasih tahu. Dekat-dekat Ramadan ini bentar lagi bulan Ramadan. Kalau engkau seorang muslim, ada kewajiban berpuasa. Berpuasa itu sampaikan juga dengan ringkas. Sebab yang dibutuhkan adalah pengamalan dulu. Rinciannya akan dibahas. Ini juga hikmah. Jangan sampai kemudian dikatakan kepadanya, duduk, saya akan terangkan apa itu puasa. Di dalam hadis demikian dan diriwayatkan dengan sanad, dibacakan sanad dengan rinci. Setelah itu dikatakan, dan ini pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, dan sekian para ulama berpendapat demikian dan didukung dengan ini. Terus yang saya mau kerjakan yang mana? Ada akwal, perselisihan, ikhtilafat. Ini juga tidak hikmah. Barakallahu fiikum. Lihatlah bagaimana para imam ahlus sunnah ketika mengajarkan kepada para pemula. Ringkas. Kerjakan ini. Terus rukun-rukun salat yang disampaikan. Kamu berdiri, kamu ruku, kamu sujud, kamu baca Al-Fatihah. Bas. Salatnya sah. Mengapa rukun-rukunnya lengkap? Sehingga tidak memberatkan. Baru kemudian diajarkan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Ketika datang orang A'rabi, orang gunung, orang kampung datang kepadanya, apa yang diwajibkan atasku dari salat? Salat 5 waktu. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kecuali kalau engkau ingin sukarela. Orang tadi berkata, aku tidak mau yang sukarela. Aku ingin yang wajib-wajibnya saja. Assalamualaikum. Sahabat ada yang marah, ya Rasulullah, ini munafik ini. Kata Nabi, aflaha in sadaq. Dia akan selamat kalau dia konsekuen. Artinya selamat, dia masih muslim. Salat wajibnya dikerjakan, puasa wajibnya dikerjakan, muslim. Alhamdulillah. Biarkan. Nanti akan naik imannya. Dan seiring dengan itu akan lebih semangat dia beribadah. Sabar. Jangan terburu-buru. Ini juga hikmah. Nabi SAW ditanya kepada satu rombongan. Apa saja yang diperintahkan kepada kami dari agama ini? Engkau bersyahadat la ilaha illallah. Engkau salat. Dan engkau mengeluarkan zakat. Titik. Pergi. 3, bukan 5. Kenapa kok 3 bukan 5? Datang lagi orang lain. Disampaikan 4. Tidak ada zakatnya. Salat, puasa, haji.
Ikhwani fillah azakumullah, kata para ulama, kan Rasulullah SAW melihat siapa yang diajak bicara. Kalau dia jelas fuqara, miskin, maka ya dia tidak terkena kewajiban zakat. Cuma 3 saja disebut zakat, gak masuk. Kalau dia jauh tempatnya dan diduga tidak akan mampu, maka ini saja dulu. Nanti haji kalau mampu. Zakat kalau dia kaya, kalau dia di atas nisab. Sehingga jawaban-jawaban itu berbeda-beda. Mengapa? Hikmah. Berarti hikmah juga bermakna dia menyampaikan sesuai siapa yang dihadapinya dan apa yang diperlukan dari hajat-hajatnya dan apa yang diwajibkan atasnya, itu juga dia tahu. Contoh hikmah. Datang seseorang menanyakan apa hukumnya membunuh. Kata guru tadi, kata syekh tadi, membunuh itu haram, ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya. Keras sekali. Beberapa saat berikutnya datang orang lain, nanya pertanyaan yang sama, apa hukumnya membunuh seorang mukmin? Membunuh seorang mukmin itu adalah dosa besar, tapi dia bukan syirik. Karena bukan syirik, maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridnya yang mendengarkan ini, guru kami menjawab pertanyaan yang sama kok jawabannya berbeda. Setelah pergi penanya tadi, ya Syekh, engkau menjawab yang pertama keras sekali, tapi menjawab yang kedua kok berbeda. Iya, karena orang pertama tadi dalam keadaan sedang emosi ingin membunuh saudaranya, maka aku ancam dengan ancaman ayat yang keras agar dia jangan berbuat yang seperti itu. Haram, ancamannya sangat kerasnya, maka saya harapkan nggak jadi membunuh. Tetapi yang kedua, dia ingin mendoakan orang tuanya yang pernah membunuh saudaranya. Maka saya katakan itu masih mungkin diampuni. Lihat ikhwan fillah azakumullah, beda jawabannya. Kesini dan kesini sama. Akan tidak hikmah. Kalau kesana dan kesini sama, jadi tidak hikmah. Yang hikmah adalah al-kalam ala qadril mukhatab. Apa dalam riwayat disebutkan dari asar para sahabat? Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia sekadar nalar mereka, sekesanggupan mereka seberapa, dan apa yang ada pada mereka segitu kamu sampaikan. Berlebihan tidak hikmah, kurang juga tidak hikmah. Oh berarti susah sekali hikmah. Naam, butuh ilmu dan butuh pengalaman. Butuh ilmu dan butuh pengalaman. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, a'lamu, aku tahu, mata fasadan nas, kapan rusaknya manusia dan kapan baiknya manusia. Kapan itu? Ya Amirul Mukminin, idza ja'al ilmu min kibarihim, kalau datang ilmu dari orang-orang tuanya, selamat mereka. Kalau datang ilmu dari anak-anak mudanya, binasa mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya tua dengan muda? Ikhwani fillah a'azakumullah. Sudah disebutkan oleh sekian para ulama. Di antaranya mereka menyatakan bahwasanya yang orang dikatakan orang tua berilmu, berarti dia sudah syabat lihahun fil ilm, memutih jenggotnya di atas ilmu, sudah memutih rambutnya di atas ilmu, sudah sekian lama dia berpengalaman, dia tahu kalau begini apa jadinya, kalau ini disampaikan apa jadinya, kalau ini apa jadinya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku punya 2 karung hadiah ilmu.
aku sampaikan satu karung dan aku belum menyampaikan yang lainnya. Karena aku kalau sampaikan yang kedua, inilah quti'a hadzal hulqum, akan putus leherku ini. Ikhwan fillah a'azakumullah, bukan tidak disampaikan, tapi bertahap. Ini dulu dia sampaikan, baru ini, kemudian ini, baru yang terakhir tadi. Disampaikan juga terakhir oleh Abu Hurairah bahwa hadis-hadis yang aku khawatirkan adalah hadis-hadis tentang kepemimpinan anak-anak muda. Yang ternyata Bani Umayyah saat itu terjadi. Mengerikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, biasanya anak muda emosionalnya masih tinggi. Biasanya anak muda syahwatnya juga masih tinggi. Biasanya. Illa man rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, idza ja'a ilmu min qibalil kabir, kalau datang ilmu dari orang-orang tuanya, diikuti oleh anak-anak mudanya. Kalau datang ilmu dari anak-anak mudanya, ditentang oleh orang-orang tuanya, fahalaku, maka mereka binasa. Demikian pula ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya manusia akan jadi baik jika mereka mengambil ilmu dari ulamaihim wa umanaihim wa kibarihim. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang berilmunya yang terpercaya dan sudah sepuh. Sudah sepuh bukan bermakna pikun, tetapi orang yang sudah banyak pengalaman padanya. Mengapa? Penuh hikmah. Karena dia sudah tahu. Melihat matanya orang ini sudah terlihat mau ngapain ini orang. Ustaz, wah ini bahaya. Ada tanya apa? Ya. Sebagaimana apa yang terjadi pada dua imam. Satu Imam Malik rahimahullah. Didatangi oleh seseorang di majelisnya terus tanya, bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya? Dia tertunduk, berkeringat, terdiam sejenak, kemudian mengangkat kepalanya bahwa istiwa sudah dipaham maknanya, dan bahwasanya kayak apanya nggak ada yang tahu. Bagaimana Allah di atas arasnya seperti apa nggak ada yang tahu. Dan beriman kepadanya harus. Dan pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang mengada-ngada, keluarkan orang, diusir oleh Imam Malik. Yang kedua, juga dari imam ulama yang datang kepada Amir Ibn Tahir. Dinukil di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Bertanya dengan pertanyaan yang mirip, yaitu kaifiyah. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Sama kan pertanyaan takif juga. Dijawab rahimallah al-amir. Semoga Allah merahmati Amir. Yakini dulu bahwa Allah di atas. Nanti akan terangkan turunnya. Aku yakin bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau begitu aku terangkan bahwa ayat Allah berfirman waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat datang. Allah datang dengan malaikatnya berbaris-baris. Itu kan datang nanti hari kiamat. Rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Karena dia gubernur. Semoga Allah merahmati amir. Yang nanti hari kiamat bisa datang. Apakah terhalang kalau dia akan datang sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Terjawab. Kenapa nggak diusir? Kenapa nggak dimarahin? Beda. Yang tadi soal pertanyaan pengingkaran. Bagaimana itu? Allah di atas aras kayak apa itu? Ini penentangan. Tapi kalau yang tadi benar-benar polos, nggak paham. Bagaimana? Allah disebutkan dalam ayat ja'a, bisa datang. Apa susahnya bagi Allah untuk datang ke langit dunia? Selesai. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menjawab ala qadri soal.
Mereka menjawab ala qadri soal, sesuai dengan ukuran si penanya. Bahkan kalau mereka menanya A, kadang oleh orang yang memiliki hikmah dijawab B. A-nya nggak dijawab. Atau dijawab dan ditambahi dengan ilmu yang kedua dan ketiga. Itu juga hikmah. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa ma'ana qalilan minal ma'. Aku mengarungi lautan dan kami membawa air sedikit. Air minum sedikit. Idza tawadda'na atishna. Kalau kami berwudu dengan air itu, kami jadi kehausan di tengah lautan. Ana tawadda' bima'il bahr. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nabi menjawabnya bahwa al-bahr tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Lautan itu airnya suci, bisa dipakai bersuci, dan juga bangkainya halal. Kata para ulama, Rasulullah SAW tidak ditanya tentang bangkainya. Kenapa dijawab? Ini hikmah. Karena Rasulullah SAW tahu kalau mereka kesulitan air di tengah lautan, maka makanan pun mereka akan kesulitan. Pasti mereka butuh ilmu tentang bagaimana ikan yang sudah mati tanpa disembelih boleh dimakan enggak? Hil maitatuhu, boleh, halal bangkainya. Ini barakallahu fikum hikmah. Nanyanya satu dijawab dua oleh Nabi. Mengapa? Karena yang satu ini pasti dibutuhkan juga. Dan ini biasanya memang bukan hanya orang alim dan juga sudah sepuh. Nabi utus Rasulullah SAW umur berapa menjadi Rasul? 40 tahun. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang umur 40 ke atas biasanya sudah mapan. Biasanya sudah bijak pemikirannya, sudah jauh ke depan, sudah tidak terdorong emosionalnya. Tetapi kalau anak-anak muda, sikat. Urusan akibatnya nomor 2. Nanti kita pikirkan. Sikat saja dulu. Itu kebanyakan. Illa man rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Syekh bin Baz. Rahimahullahu ta'ala. Qala wa 'alal wara'i. Dan juga hikmah memiliki makna al-wara'. Apa itu wara'? Kehati-hatian. Itu juga hikmah. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Main fatwa seenaknya. Tidak. Mereka para ulama ahlul ilmi yang berilmu, padahal mereka alim, tapi tidak sembarangan menjawab pertanyaan. Dilihat dari sekian sisinya. Imam Ahmad ditanya, kalau kita begini, kalau gini, kita begitu, bagaimana hukumnya? Apa jawaban Imam Ahmad? Awaqa? Apakah sudah terjadi? Belum. Hatta waqa. Nanti saya jawab kalau sudah terjadi. Bagaimana hukumnya sholat di bulan? Gimana kamu jawab? Bapak mau ke bulannya kapan? Kan begitu. Kita menebak-nebak madhabnya kemana dan sebagainya. Apakah terlentang begini karena Ka'bahnya di atas sana? Gak usah capek-capek mikir. Mengapa? Belum saatnya dan belum dibutuhkan. Belum ada yang tinggal di sana. Kalau sudah ada, akan ada fatwa para ulama. Demikian pula barakallahu fikum, tidak sembarangan dalam menjawab fatwa. Halal darahnya. Kafir. Keluar dari Islam. Gampang sekali. Dia tidak berpikir. Kalau yang ini kamu katakan kafir dalam keadaan kamu tidak yakin. Bagaimana yang di bawahnya? Pengikutnya, pembelanya, pasukannya, tentaranya, polisinya. Yang mereka bahkan bukan hanya muslimin. Ahlu sunnah mereka sebagian besarnya. Bagaimana? Halal semua darahnya.
Orang kafir saja masih dibagi. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir tamu, ada kafir. Tidak semuanya boleh dibunuh. Ini barakallahu fikum termasuk hikmah adalah kehati-hatian dalam berfatwa. Kehati-hatian dalam berbicara. Kata Syekh bin Baz rahimahullah wa ala asya'in ukhra, dan memiliki makna-makna lain lagi dari makna hikmah yang semuanya berkait. Akan bisa sampai ke titik hikmah kalau semua tadi diikuti di atas ilmu, mengikuti kenabian, di atas pemahaman fikih yang benar, di atas akal yang sehat, dan di atas kehati-hatian. Akan sampai pada hikmah. Wa hiya fil asl kama qala Syaukani. Dan hikmah itu pada dasarnya seperti yang diucapkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-amru alladhi yamna' anis safah. Ini ucapan siapa? Imam Syaukani. Bahwa yang namanya hikmah adalah yang menghalangi seorang dari safah, yang menghalangi seseorang dari as-safah. Apa itu safah? Kebodohan atau kedunguan, atau dengan makna lain as-safah adalah kekanak-kanakan, ngawur. Dengan adanya hikmah dia terhalang dari safah. Kata beliau, anna kullu kalimah, bahwa hikmah adalah semua ucapan. Hikmah adalah, masih ucapan Imam Syaukani, semua ucapan yang mencegah engkau dari kebodohan, kekanak-kanakan, kedunguan, dan menghalangi engkau dari kebatilan, fahiya hikmah, maka itu adalah hikmah. Setiap ucapan yang mencegahmu dari kebodohan dan kedunguan, itu hikmah. Wa tazjuraka 'anil batil, yang menghalangi kamu dari kebatilan, itu juga hikmah. Wa hakadha kullu maqalin wadihin sarihin sahihin fi nafsihi fa huwa hikmah. Masih dilanjutkan ucapan Asy-Syaukani. Dan juga demikian pula setiap ucapan yang jelas, ucapan yang gamblang, ucapan yang mudah dipaham, itu juga hikmah. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Berarti dua kita dapatkan dari Imam Syaukani rahimahullah. Pertama, hikmah adalah semua yang mencegah kita dari kebodohan, dari sikap-sikap bodoh, dari sikap-sikap kekanak-kanakan. Kurang ajar, saya dicerca, dicaci maki, kamu yang begini. Seorang balas lagi, dai yang satu, kamu yang bodoh, kamu yang dungu, gak bisa, kamu yang, itu kekanak-kanakan. Tidak hikmah sama sekali. Tetapi yang namanya hikmah adalah apa yang Allah ajarkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan yang lebih baik. Dia dengan caci maki, kita dengan ilmu. Dia dengan tuduhan-tuduhan kosong, dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kita sampaikan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu Masya Allah diberi oleh Allah akal sehat, diberi oleh Allah kecerdasan. Maka kalau mereka menuduh dengan tanpa bukti, yang perlu bagi kita adalah membuktikan bahwa kami tidak seperti itu. Selesai. Apa susahnya? Kenapa harus dibalas dengan caci maki? Mengapa harus dibalas dengan tuduhan-tuduhan yang kosong pula? Jangan. Buktikan bahwa kami tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan yang jelas, ucapan yang gamblang, ucapan yang menunjukkan kebenaran dengan sangat mudah, itu juga hikmah.
Ada orang yang menerangkan perkara yang sama. Yang satu menerangkan dengan kata-kata yang mudah dan semua paham. Yang satu menerangkannya dengan kata-kata yang sulit. Karena itu merupakan eksistensi yang dimulai dari narasi, dari sasi-sasi gak tahu. Ujung-ujungnya orang bingung semua. Maksudnya apa sih? Itu bukan hikmah namanya. Entahlah kalau engkau bicara di kampus. Tetapi kalau bicara di kampung, ya jangan. Ya. Pakai bahasa kampung saja. Itu juga hikmah. Mengapa? Mudah dipaham. Mudah dimengerti. Sebagian manusia hadahumullah. Sebagian manusia semoga Allah beri hidayah mereka dan kita semuanya. Tujuan ketika menyampaikan ilmu bukan agar mereka paham, tapi agar mereka tahu siapa saya. Saya ini profesor, doktor, saya ini alim kebir, saya ini orang begitu. Jadi bahasanya terlalu tinggi. Ikhwani fillah azakumullah. Yang ujung-ujungnya hadirin gak paham. Mengapa kok dia tidak hikmah? Karena ada tarikan-tarikan hawa, ujub, bangga diri dan seterusnya. Qala rahimahullah. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, maka ayat-ayat Quran, masih kata Syaukani yang tadi dilanjutkan. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran paling pantas disebut hikmah. Karena kata-katanya simple, maknanya luas. Kata-katanya tepat, jelas, gamblang. Oleh karena itu Al-Quran dijuluki apa? Al-Bayyinat. Apa makna Al-Bayyinat? Jelas. Bayyin artinya jelas. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Wa amarna bil bayyin. Yang haram jelas. Yang halal jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar tidak jelas. Tapi Nabi mengajarkan kita dengan jelas. Bagaimana menyikapi ketidakjelasan tadi. Dipaham ya? Ini bukan filsafat. Ini bukan filsafat. Artinya halal jelas dengan dalil-dalil. Yang haram jelas dengan dalil-dalil. Kemudian bainahuma ada umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Antara halal dengan tidak halalnya. Apa ajaran Nabi kepada kita? Sangat jelas. Yaitu kalimat berikutnya. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ. Siapa yang menghindari perkara syubhat, dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa yang masuk dalam syubhat, masuk dalam yang haram. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعْ فِيهِ. Seperti penggembala yang menggembalakan di perbatasan. Dikhawatirkan kambing-kambingnya akan masuk kepada daerah yang terlarang. Mengapa? Karena di perbatasan. Jauh-jauh dari perbatasan. Berarti yang halal jelas, yang haram jelas. Dan yang diantara keduanya ada mutasyabihat. Itu pun kita diperintah dengan jelas. Yaitu menghindari. Siapa yang menghindari syubhat, selamat. Kata Nabi. Siapa yang masuk ke syubhat, dikhawatirkan masuk dalam yang haram. Seperti penggembala yang menggembalakan di perbatasan. Dikhawatirkan kambing tadi akan masuk pada yang haram. Maka jauh-jauh dari mutasyabihat. Jelas kan? Walhamdulillah. Berarti yang ini jelas, yang itu jelas, dan yang mutasyabihat pun jelas bagaimana sikap kita terhadapnya. Ini hikmah. Barakallahu fiikum. Qala wa hakadha sunnah as-sahihah. Demikian pula hadis-hadis yang sahih itu juga hikmah. Rasulullah SAW menyatakan utitu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'al kalim. Apa jawami'al kalim? Kalimat-kalimat yang simple tapi memiliki makna yang sangat luas. Kalimat yang simple tapi bermakna luas. Maka itu pun hikmah. Yu'tal hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Rasulullah SAW mengajarkan dengan jawami'ul kalim tadi, mengajarkan ilmu dan penjelasan terhadap Quran.
Apa Allah sebut? Yang diajarkan oleh Nabi dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Allah sebut hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan pada mereka al-kitab wal hikmah. Hikmah ucapan Rasulullah SAW. Kenapa ucapan Rasulullah dikatakan hikmah? Jelas. Simple. Maknanya luas. Dan juga berfungsi dengan apa yang disebutkan tadi. Berfungsi menahan kita dari kebodohan. Menahan kita dari sikap kekanak-kanakan. Menahan kita dari segala kebatilan. Maka itulah hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa yang diberi oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Bismillah. Wa min dalikal hikmah, kata Syekh bin Baz. Dan di antara kalimat hikmah juga bermakna hakamah. Allati fi fammil faras. Hikmah bermakna hakamah, yaitu yang diikatkan di mulut kuda. Wahiyya bi fathil ha wal kaf. Difathahkan huruf ha-nya, difathahkan huruf kaf-nya. Hakamah. Sumiyat bidalik, dinamakan hakamah dengan hakamah. Tali kekang kuda dinamakan hakamah li'annaha tamna al-faras min al-mudhi fi as-sayri idza jadabaha sahibuha fa hadhihi al-hikmah atau hakamah. Karena tali tadi ketika ditarik, kuda itu tertahan dan terhenti. Selama tali kekang tadi dipegang oleh penunggangnya, maka kuda akan terarah dengan baik. Terkekang, terkendali, tidak larat, tidak lepas, tidak berjalan tanpa ilmu, tidak berjalan tanpa rencana, tidak berjalan tanpa bimbingan, enggak berjalan tanpa dalil, enggak berjalan tanpa qala Allah dan qala Rasul. Terbimbing. Kalau Nabi menyatakan belok, dia belok. Kalau hadis menyatakan berhenti, dia berhenti. Kalau hadis menyatakan jalan, jalan. Makanya disebut hakamah. Artinya tali kekang. Wa min dzalika, dari situlah dinamakan hikmah dengan hikmah. Karena mengendalikan orangnya dengan hikmah. Fal hikmatu tamna man sami'aha minal mudhi fil batil. Berarti hikmah adalah yang mengendalikan dan mengekang sang pemiliknya dari kebatilan-kebatilan. Tamna minal hawa, wa tamna minat taqlid, wa tamna minat ta'assub, wa tamna minal ghulu, wa tamna minal dalal, wa tamna minal kadhibi, wa tamna minal khiyanah, wa tamna minal fujur, wa tamna minat tamyi', wa tamna minal zulm. Hikmah. Orang yang diberi hikmah, dia akan terhalang dari tarikan hawa nafsunya. Seorang yang memiliki hikmah akan terhalang untuk bersikap membebek pokoknya apa kata kebanyakan orang. Tidak. Terhalang dia dari ta'assub pokoknya. Tanpa dalil-dalil. Terhalang dari sikap ekstrim kebablasan. Dengan hikmah akan terhalang dari kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan dari kesesatan dalam pemahaman agama. Dengan hikmah seseorang akan terhalang dari dusta. Dengan hikmah seorang terhalang dari fujur, perbuatan dosa dan kejelekan-kejelekan. Terhalang dari tamyi'. Tamyi' itu membuat kabur permasalahan. Itu juga terhalang dengan hikmah. Karena hikmah, apa maknanya tadi? Kejelasan. Wa tamna' minadh dhulm, dan terhalang dari kezaliman. Wa tad'u ila al-akhdh bil haqq wa ta'athur bihi wal wuquf 'inda al-hadd alladhi haddahu
Maka yang namanya hikmah adalah mengajak untuk mengambil kebenaran dengan sejelas-jelasnya, dan agar kita mengikuti kebenaran tersebut dan berhenti pada batas-batas yang digariskan oleh syariat Allah. Berhenti pada batas-batas yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ala da'iyah. Kembali Syekh bin Bas menasihati para dai. Maka hendaklah para dai berdakwah dengan hikmah. Itu yang baru sepertiga ayat. Ayatnya menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kedua, wal mau'izatil hasanah. Ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Mau'izah itu ada dua jenis. Ada targhib, ada tarhib. Targhib dengan ghain maknanya memotivasi, mendorong dengan berita-berita gembira. Beritakan dengan jannah, beritakan dengan keridhaan Allah, beritakan dengan kemakmuran kaum muslimin, beritakan dengan barakah yang akan turun dari langit dan dari bumi. Itu semua berita gembira agar termotivasi, agar terdorong kaum muslimin untuk menegakkan agamanya, dan terdorong seluruh manusia untuk berpegang dengan agama Allah agar selamat mereka. Itu targhib dengan ghain. Bukankah Allah berfirman misalnya, "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan kata Allah, maka kami timpakan pada mereka azab. Maka wahai manusia, kembalilah kepada Allah. Esakanlah Allah, jangan beribadah pada selain Allah. Ikutilah Rasulullah ini agar kalian mendapatkan barakah dari langit dan dari bumi. Hujan yang turun membawa barakah. Yang keluar dari bumi juga barakah. Buah-buahan, biji-bijian dan segala macam yang bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Yang kedua, tarhib dengan ha besar. Maknanya adalah menakut-nakuti. Kebalikannya yang tadi. Menasihati dengan mengancam. Tetapi bukan dengan ancaman pribadimu menakut-nakuti. Tidak. Kita nggak disuruh untuk seperti itu. Maksudnya dengan berita bahwasanya Allah mempersiapkan neraka yang sangat panas. Dan azabullah syadid. Allah berfirman, "Inna azabi la syadid." Azabku sangat keras. Demikian pula ancaman azab di dunia dan di akhirat. Itu mau'izatul hasanah. Kata Syekh bin Baz, yakni ajak mereka, orang-orang yang masih di hatinya ada kekakuan dan kekerasan, maka berikan kabar gembira dengan jannah dan takut-takuti dengan neraka. Dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Bitarghibi wat tarhib. Yang ketiga, fa in kana indahu syubhatun. Kalau ternyata orang-orang yang kita dakwahi sudah tertutup dengan syubhat. Apa syubhat tadi? Kekaburan. Sudah tertutup dengan ucapan-ucapan yang dikira hak padahal batil. Atau dikira batil padahal hak. Maka ketika kamu berbicara dengan baik-baik, qala Allah qala Rasul, wah, ini orang begini-begini, suudzon, berburuk sangka karena salah paham. Ya. Seakan-akan di mata mereka ada filter yang warnanya berbeda.
Kalau kacamatanya biru, kamu ngotot bilang putih, dia akan menyatakan biru kok. Termasuk hikmah sabar. Berarti pada dia ada kacamata yang salah. Itunya dulu harus dibuka. Daripada kamu ngotot berarti gak hikmah. Ini putih, orang itu bilang biru. Masa kamu mau ngotot? Mau berantem? Gak bisa, ini putih. Kamu tunggu, bodoh segala macam. Jangan. Lihat, orang ini kenapa? Kok gak bisa lihat ini putih? Oh, maaf, kacamatanya buka dulu ya. Lihat, oh iya ternyata putih. Baik, itu gambaran sederhananya. Maka ketika kita dakwahi mereka dengan qala Allah, qala Rasul, tetap di mata mereka jelek. Ini ada apanya? Mesti ada kacamata yang salah. Yakni tertutup syubhat. Gambaran-gambaran yang keliru, gambaran-gambaran yang salah. Maka perlu dibuka kacamatanya. Dengan apa? Dengan jadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan yang lebih baik. Kalau engkau bantah dengan sumpah serapah, membalas kejelekan dengan kejelekan namanya. Sedangkan Allah mengajarkan dalam Quran sebaliknya, idfa billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Maka jangan dengan sumpah serapah lagi. Dia tuduh lagi. Kamu teroris, kamu yang teroris. Sebentar. Jangan-jangan dua-duanya gak ada yang teroris. Sabar. Kenapa dia berbicara seperti itu? Ternyata selidik punya selidik. Oh begini. Itu yang palsu. Yang berbicara seperti itu. Yang mengadakan peledakan ini. Itu yang palsu. Bukan ahlu sunnah beneran itu. Itu salafi palsu. Salafi yang benar itu mengikuti para sahabat dengan dalil-dalil. Terangkan dengan baik-baik. Qala Allah, qala Rasul, ayat, hadis ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesalahan paham tadi akan terjawab satu persatu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kita dan mereka seluruhnya. Dan kemudian kita disatukan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan salafiyah, di atas jalan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahlu sunnati wal jamaah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.